Halo semuanya, terima kasih sudah mampir ke channel Karel Sibapa dan melihat video ini. Semoga semua diberi kesehatan dan kesuksesan. Oke, kita langsung tonton videonya. Di sebuah kawasan elit di pinggiran kota, berdiri rumah besar bercat putih yang tampak megah, namun sepi dari hiruk-pikuk tetangga. Rumah itu milik Galih, pria berusia 50 tahun yang dulunya hidup dari menjual minuman di terminal. Tapi dalam 3 dekade terakhir, dikenal sebagai pebisnis sukses yang misterius. Istrinya, Arum, selalu tampil sederhana dan jarang bersosialisasi, sementara anak gadis mereka, Sekar, baru saja merayakan ulang tahunnya yang ke-17. Hidup mereka tampak sempurna. Namun di dalam hati Galih menyimpan kegelisahan yang kian hari makin sulit ditutupi. Setiap kali ia memandang wajah Sekar, terlintas bayangan hitam dari masa lalunya. Janji gelap yang dulu dibuatnya demi kekayaan. Pada pagi-pagi tertentu, Galih sering terbangun lebih awal, berdiri di balkon lantai 2 sambil menatap langit kelabu, seolah menunggu sesuatu. Tak ada yang tahu bahwa ia menyimpan sebuah kotak kayu tua di ruang bawah tanah, tempat ia menyimpan sisa-sisa ritual pesugihan dari masa lalunya. Kotak itu berisi benda-benda aneh, kain kafan, paku karatan, dan cermin pecah. Semua peninggalan dari malam kelam di Gunung Kawi 30 tahun silam. Saat itu Galih masih muda, miskin, dan putus asa. Lalu bertemu seseorang yang menawarkan kontrak. Kekayaan berlimpah selama 3 dekade dengan harga 1 nyawa. Anak perempuan darah dagingnya sendiri. Kini, tepat di tahun ke-30, kegelisahan mulai merayap, membentuk bayangan pekat dalam hidup yang tampak sempurna. Sekar tumbuh menjadi gadis yang cerdas dan penuh semangat. Namun, akhir-akhir ini sering merasa lelah dan mimisan tanpa sebab. Laras mulai khawatir, tapi Galih hanya diam, menyembunyikan ketakutannya di balik senyum yang dipaksakan. Di kamar Sekar, suara ketukan kecil di dinding kadang terdengar saat malam datang, namun Arum mengira itu hanya tikus di loteng. Di ruang tamu, jam antik pemberian teman bisnis Galih kadang berdetak mundur, membuat waktu terasa aneh dan menyesakkan. Hari demi hari, aura rumah itu semakin berat, namun tak ada yang tahu. Malam mendekat dan waktu Galih hampir habis. Pada suatu malam Jumat, Galih terbangun oleh suara tangis lirih yang terdengar dari halaman belakang. Meskipun ketika ia membuka jendela, hanya kegelapan yang menyambut. Keesokan harinya, Arum menemukan jejak tanah basah di lantai dapur. Padahal malam itu tak turun hujan dan pintu selalu terkunci. Sekar mulai sering mengeluh sakit kepala dan mimisan mendadak. Tapi dokter hanya mengatakan itu kelelahan biasa. Di pojok kamar Sekar, boneka kayu yang dulu dibelikan Galih saat Sekar masih kecil, tiba-tiba berpindah tempat setiap malam tanpa ada yang menyentuh. Arum mulai curiga, namun Galih selalu mengalihkan pembicaraan, menatap jam antik yang semakin sering berdetak mundur dengan tatapan kosong. Pagi hari berikutnya, kaca cermin kamar mandi tiba-tiba retak membentuk pola aneh menyerupai wajah perempuan yang sedang menangis. Sekar menceritakan bahwa ia sering bermimpi dikejar wanita berambut panjang, namun Galih hanya menatap putrinya dengan wajah pucat dan penuh kecemasan. Arum mencium aroma bunga melati yang menyengat di ruang keluarga, padahal tak ada bunga di rumah itu sejak lama. Pada sore hari, saat Galih membuka lemari tua di ruang bawah tanah, ia menemukan kain kafan dalam kotak pesugihan mulai menghitam dan basah oleh darah. Tanpa disadari Arum dan Sekar, Galih diam-diam mulai menulis tanggal-tanggal di buku catatan tua, menghitung hari
menuju sesuatu yang tak bisa dielakkan. Di malam hari, lampu kamar Sekar sering berkedip meski listrik normal, dan suara lirih wanita tertawa mulai terdengar dari balik tembok. Arum mencoba memutar ayat suci di ponsel, namun suaranya selalu terdistorsi, berubah menjadi dengungan pelan yang menyakitkan telinga. Di taman belakang, pohon beringin yang dulu kecil kini tumbuh sangat besar, seolah dalam semalam meranggas ke langit dan menebar bayangan pekat ke seluruh rumah. Sekar mengaku melihat sosok perempuan duduk di ayunan taman setiap malam. Namun sosok itu menghilang begitu Arum mencarinya. Galih menyadari kuntilanak itu telah datang lebih awal, menagih janji yang dibuatnya 3 dekade silam. Beberapa hari kemudian, seekor kucing hitam mati mendadak di teras, dengan mata terbelalak dan tubuh menghadap ke rumah seolah memperingatkan sesuatu. Sekar mulai sering melamun di meja makan. Tangannya gemetar, sementara Galih hanya memandang piringnya yang kosong tanpa nafsu makan. Arum menemukan bercak darah di bantal Sekar dan mulai merasa rumah itu tidak aman. Namun Galih melarangnya membahas hal-hal gaib. Di ruang tengah, lonceng angin yang tak pernah berbunyi tiba-tiba bergerak sendiri, meski udara di dalam rumah terasa sangat panas dan pengap. Saat tengah malam, suara ketukan keras di pintu utama membuat Arum terlonjak. Namun saat dibuka, hanya ada seikat bunga melati yang sudah layu tergeletak di lantai. Sekar mulai menggambar sosok perempuan berambut panjang dengan wajah kabur di buku catatannya, mengaku melihatnya setiap malam di cermin. Galih mulai tak bisa tidur, berjalan bolak-balik di ruang tamu seperti orang kehilangan arah, sementara matanya semakin cekung dan gelap. Arum dalam keputusasaan mulai mencari informasi tentang pesugihan, merasa ada rahasia besar yang selama ini disembunyikan suaminya. Ia menemukan tumpukan koran lama di gudang dan di salah satu koran itu ada artikel tentang seorang pria bernama Galih yang terlibat kasus hilangnya bayi saat ritual pesugihan 30 tahun lalu. Jantung Arum berdetak kencang, sementara Galih berdiri di belakangnya dalam diam, menatap tajam seolah tahu semuanya akan segera terungkap. Sejak menemukan artikel lama itu, Arum mulai memperhatikan perubahan Galih yang semakin drastis. Tubuhnya kurus, matanya cekung, dan sering berbicara sendiri di ruang bawah tanah. Sekar semakin sering menggigil di malam hari, dan ketika Arum memegang tangan putrinya, kulitnya terasa sangat dingin, seperti disentuh embun kuburan. Setiap malam, suara tangisan dan tawa wanita terus mengganggu, terdengar dari arah taman dan kamar mandi, membuat suasana rumah mencekam. Galih kini tidur terpisah di ruang bawah tanah, menghabiskan waktu menatap cermin pecah sambil menggenggam kain kafan berlumur darah. Arum mencoba membujuknya untuk kembali tidur di kamar, tapi Galih hanya menatapnya kosong, seolah jiwanya telah separuh pergi. Di kamar Sekar, retakan di dinding mulai membentuk pola wajah wanita yang semakin jelas, seperti terukir dari dalam oleh tangan tak kasat mata. Setiap pagi, kasur Sekar berantakan dan berbau anyir, seperti bekas tubuh yang direndam dalam darah. Arum meminta seorang ustaz datang, namun begitu ustaz itu membaca doa di ruang keluarga, lampu padam mendadak dan suara teriakan perempuan memenuhi rumah, membuat ustaz itu melarikan diri tanpa sempat berpamitan. Galih semakin terpuruk, dan malam itu ia bermimpi tubuhnya dibelit rambut panjang berwarna hitam legam, sementara suara lirih memanggil namanya dan berbisik, "Waktumu habis." Ketika terbangun, leher Galih penuh bekas merah, seperti dicekik oleh sesuatu yang tak kasat mata. Sekar mulai berbicara sendiri, kadang tertawa kecil
sambil menatap sudut ruangan kosong, seolah sedang berkomunikasi dengan sosok tak terlihat. Arum menangis dalam diam, menyadari bahwa ada sesuatu yang mengincar putrinya. Namun, setiap kali ia mencoba membawa Sekar keluar rumah, kaki Sekar terasa berat dan tubuhnya mendadak demam tinggi. Galih mulai membakar dupa dan membaca mantra-mantra lama yang dulu diajarkan saat ritual di Gunung Kawi, berharap bisa menunda ajal. Namun, kuntilanak itu tak bisa ditawar. Setiap malam, bayangan perempuan itu semakin jelas, berdiri di ujung koridor. Rambutnya menyapu lantai, matanya merah menyala, dan bibirnya berbisik ancaman. Arum mulai tidur dengan lampu menyala, sementara Galih duduk di depan pintu kamar Sekar, memegang keris tua sebagai perlindungan terakhir. Pohon beringin di taman kini menjalar ke dinding rumah, akarnya menembus lantai dan tembok, seolah hidup dan mengikat bangunan itu menjadi sarang kematian. Sekar menulis di cermin kamar dengan darah dari hidungnya sendiri, kata-kata samar, "Aku miliknya." Galih akhirnya mengakui pada Arum bahwa dulu ia melakukan pesugihan dan kontrak itu kini menuntut tumbal. Sekar harus mati agar kekayaan mereka tetap utuh. Arum menjerit histeris, namun suaranya tenggelam dalam suara ketukan pintu bertalu-talu dari arah taman, diiringi lolongan anjing yang tiba-tiba menggema. Ketika Galih membuka pintu belakang, sosok perempuan itu berdiri di sana. Tubuhnya berlumur tanah, matanya menatap tajam, dan bibirnya menyeringai. Pertanda waktunya telah tiba. Di dalam rumah, Sekar pingsan dengan tubuh mengejang, sementara Arum berusaha membangunkannya sambil menangis putus asa. Galih berlari membawa keris, mencoba menusuk sosok kuntilanak itu. Namun, senjata itu menembus tubuhnya sendiri, seolah waktu dan ruang telah terbalik. Darah Galih mengalir deras, membasahi lantai taman yang kini berubah seperti kuburan basah, penuh lumpur dan melati busuk. Arum menjerit, dan pada saat itu, cermin di kamar Sekar pecah serentak, mengeluarkan semburan darah yang membasahi seluruh ruangan. Kini, mereka semua sadar. Kutukan itu tidak bisa dibatalkan, dan waktu tinggal sekejap sebelum nyawa Sekar benar-benar direnggut. Malam itu, rumah Galih dan Arum benar-benar berubah menjadi sarang teror. Udara menjadi dingin seperti kuburan, dan lampu-lampu mati serentak meninggalkan kegelapan pekat. Sekar terbangun dengan mata terbelalak, napasnya terengah-engah, tubuhnya kaku, dan dari mulutnya keluar suara perempuan tua yang mengerikan, bukan suara anak remaja. Arum membalut tubuh putrinya dengan kain putih, berharap bisa melindunginya. Namun dari dalam kain itu keluar rambut panjang yang bergerak sendiri, mencekik leher Arum perlahan. Galih mencoba membaca mantra dari kitab pesugihan, tapi suara-suara gaib menyerangnya, berbisik di telinga, menyebut nama Sekar berulang kali seakan mempercepat kematian yang ditunggu. Lantai rumah mulai retak, dan dari celah-celahnya muncul tangan-tangan hitam berlumur darah yang mencoba menarik kaki Galih ke dalam tanah. Dinding kamar Sekar dipenuhi bercak darah yang menetes dari langit-langit, membentuk simbol-simbol kuno yang dulu digoreskan Galih di hutan Gunung Kawi saat melakukan ritual pesugihan. Cermin-cermin di rumah itu memperlihatkan refleksi yang berbeda. Arum melihat dirinya menggali kuburan, Sekar melihat dirinya tergantung di pohon beringin, dan Galih melihat wajahnya sendiri berubah menjadi tengkorak. Suara dentuman keras terdengar dari loteng, dan ketika Arum naik untuk melihat, ia menemukan boneka kayu tua milik Sekar, kini tersenyum lebar dengan mata menghitam dan rambut manusia asli terikat di lehernya. Sekar tiba-tiba berteriak nyaring, namun suaranya berubah menjadi jeritan dua suara sekaligus,
satu suara Sekar dan satu suara kuntilanak yang marah karena janjinya belum ditunaikan. Galih berusaha memeluk putrinya, namun tubuh Sekar membara panas dan mendorongnya mundur hingga ia terjatuh ke lantai, memar dan berdarah. Ketika Arum memercikan air doa ke tubuh Sekar, asap hitam keluar dari pori-pori kulit putrinya, membentuk bayangan kuntilanak yang melayang di atas ranjang sambil tertawa histeris. Bayangan itu lalu masuk ke tubuh Galih, membuatnya berteriak kesakitan. Lalu matanya berubah putih dan tubuhnya melayang ke udara, berputar cepat seperti terjerat pusaran angin gaib. Dari lantai ruang tamu muncul lubang hitam besar seperti liang kubur, menelan perabot dan menghisap angin di sekitarnya, membuat semua benda beterbangan dan membentur dinding. Galih terlempar masuk ke lubang itu, namun sebelum tubuhnya menghilang, ia melihat Sekar berdiri di ujung ruangan dengan gaun putih panjang dan mata kosong, seolah jiwanya telah direnggut. Arum mencoba menarik Galih keluar dari lubang, namun tangan Galih perlahan larut ke dalam kegelapan, meninggalkan suara desisan dan jeritan yang mengerikan. Dalam sekejap, semua menjadi hening. Lubang itu menghilang, tapi ruangan kini penuh lumpur dan darah, serta bau anyir yang menusuk hidung. Sekar berdiri diam di tengah ruangan, namun dari matanya mengalir darah, dan di belakangnya bayangan kuntilanak itu masih membayang, seperti menyatu dengan tubuhnya. Arum mendekat perlahan, namun Sekar menoleh dengan senyum aneh, dan suaranya yang kini bukan miliknya berkata lirih, "Sudah selesai, Ibu." Saat itu juga cermin besar di ruang tengah pecah, dan dari balik pecahan itu muncul sosok Galih. Namun bukan Galih yang biasa, melainkan mayat kaku dengan wajah menghitam dan mata terbelalak. Arum jatuh terduduk, menangis dalam diam, menyadari bahwa keluarganya telah hancur oleh kutukan yang tak pernah bisa dihindari. Malam terus berlanjut dan suara lolongan anjing di kejauhan terdengar bersahut-sahutan, seolah seluruh kota tahu bahwa kutukan itu telah bangkit. Pohon beringin di taman kini tumbuh menembus atap rumah, cabangnya mencengkeram tembok dan akarnya menjalar di seluruh lantai seperti syaraf kematian. Arum terkurung dalam rumah yang kini menjadi makam hidup, sementara Sekar perlahan berjalan ke arah taman, diikuti bayangan kuntilanak yang terus mengekor di belakangnya. Di tengah taman, Sekar duduk di ayunan, matanya memandang kosong ke langit, dan dari mulutnya keluar bisikan mantra pesugihan yang sama seperti yang pernah diucapkan Galih. Arum menyadari dengan ngeri, kontrak itu belum berakhir, hanya berpindah dari ayah ke anak, dan darah keluarganya akan terus ditagih. Pagi menjelang, namun langit di atas rumah Galih tetap kelabu, tertutup awan hitam tebal, seolah malam belum selesai. Arum terbangun di lantai ruang tengah dengan tubuh lemas, sementara Sekar masih duduk di taman, ayunannya bergerak pelan meski tak ada angin. Rumah mereka kini tak lagi terasa sebagai tempat tinggal, melainkan ruang antara hidup dan mati, dihuni oleh keheningan dan sisa-sisa kutukan. Arum berjalan melewati lorong, mendapati semua cermin dalam rumah telah pecah, dan dari retakannya menetes darah yang tak berhenti mengalir. Ia mendengar suara samar Galih memanggil dari ruang bawah tanah, meskipun ia tahu suaminya telah menghilang semalam ke dalam lubang kegelapan. Dengan langkah ragu, Arum turun ke ruang bawah tanah, hanya untuk menemukan kotak pesugihan terbuka dan kosong, kecuali sebuah foto keluarga mereka yang kini menghitam, terbakar sebagian. Di sudut ruangan, cermin pecah menampilkan pantulan aneh. Arum melihat dirinya dan Galih di masa muda, sedang melakukan ritual, membakar dupa
dan mengucapkan janji dalam bahasa yang kini terasa asing. Ingatannya perlahan kembali, dan di saat itu Arum teringat kebenaran mengerikan. 30 tahun lalu, bukan hanya Galih yang melakukan pesugihan, tapi dirinya juga hadir, ikut menandatangani kontrak demi kekayaan keluarga. Arum terhuyung mundur, tubuhnya bergetar, menyadari bahwa ia juga terikat dalam kutukan itu, dan darah Sekar adalah harga atas keserakahan mereka bersama. Di ruang atas, Sekar berdiri di depan pohon beringin yang kini menjulang seperti menara kematian, dan dari batangnya keluar suara rintihan, tangisan, serta doa-doa minta ampun yang tak kunjung berakhir. Arum memanggil putrinya, namun Sekar menoleh dengan tatapan kosong, lalu berkata dalam suara berbisik, "Semua ini sudah ditentukan, Bu." Langit mendadak bergemuruh, dan dari tanah muncul retakan besar mengelilingi taman dan memisahkan rumah dari dunia luar. Kini mereka benar-benar terkurung dalam dimensi pesugihan. Arum mencoba menarik Sekar pergi, namun tangan putrinya terasa dingin dan kaku, seperti menarik mayat yang hidup kembali. Dalam detik itu, Arum menyadari bahwa Sekar telah dimiliki sepenuhnya oleh kuntilanak yang menjadi penjaga kontrak. Suara tawa kuntilanak menggema, dan dari bayangan pohon, sosoknya muncul perlahan, kini lebih jelas dari sebelumnya. Rambutnya menjuntai panjang, matanya merah darah, dan tangannya memegang gumpalan rambut serta potongan kuku manusia. Arum berlutut, menangis, memohon pengampunan, namun kuntilanak itu hanya berjalan melewatinya dan menyentuh kepala Sekar, menyatu dalam tubuh gadis itu. Sekar membuka mulutnya lebar-lebar, dan dari dalamnya keluar suara Galih yang berkata, "Arum, kita harus membayar lunas." Arum menjerit, memeluk Sekar erat, berusaha membebaskan putrinya. Namun tubuh Sekar berubah keras, membatu perlahan, kulitnya menjadi abu-abu dan retak seperti tanah kering. Dalam pelukannya, Arum merasakan tubuh Sekar pecah menjadi debu, menyisakan kain putih yang berlumur darah. Tiba-tiba, waktu terhenti, angin berhenti berhembus, suara menghilang, dan dunia membeku dalam kehampaan yang menyesakan. Arum kini berdiri di tengah taman yang hancur, sendirian, dengan semua bukti kehidupan telah lenyap, seolah hanya ia yang tersisa di dunia ini. Dari kejauhan, suara langkah kaki mendekat perlahan, dan Arum melihat Galih berdiri di bawah pohon beringin, mengenakan pakaian ritual, namun wajahnya kini tua dan membusuk. Galih berbicara dalam bisikan, mengulang mantra lama yang dulu mereka ucapkan bersama, dan di belakangnya ratusan bayangan anak kecil berdiri dalam diam. Semua korban pesugihan yang telah jatuh selama bertahun-tahun. Arum mundur ketakutan, menyadari bahwa rumah mereka telah menjadi pintu masuk antara dunia manusia dan dunia pesugihan, tempat semua tumbal disimpan selamanya. Dalam sekejap, Arum tersedot ke dalam bayangan pohon beringin, jatuh ke lorong panjang yang gelap. Dindingnya berisi wajah-wajah orang mati yang menjerit dalam kesunyian. Ia berlari, mencari cahaya, namun lorong itu tak berujung, hanya dipenuhi bisikan, jeritan, dan suara tangis bayi yang menyesakan dada. Akhir lorong memperlihatkan pemandangan rumah mereka di masa lalu, saat Arum dan Galih masih miskin, duduk bersama di ruang sepi, dan membuat pilihan terburuk dalam hidup mereka. Menukar masa depan anak demi kekayaan. Suara kuntilanak berbisik, "Kalian menanam dosa, kini menuai kutukan." Arum terbangun kembali di kamar. Napasnya memburu, namun rumah telah kosong, sunyi, dan semua jejak kehidupan telah terhapus. Ia berjalan keluar rumah, kini menyadari bahwa lingkungan sekitar pun telah berubah. Jalanan sunyi, tak ada rumah tetangga, hanya kabut tebal dan suara melati berguguran dari langit.
Di depan rumah, sebuah batu nisan berdiri, bertuliskan nama Sekar dan tanggal wafatnya adalah hari ini. Arum berlutut di depan nisan itu, menangis histeris. Namun, dari balik kabut muncul sosok kuntilanak yang kembali mendekat, membawa sesuatu yang tampak seperti bayi kecil berbalut kain kafan. Mata Arum membelalak dan ia menyadari bahwa kontrak belum benar-benar berakhir karena pesugihan selalu meminta tumbal baru dan darah keturunan mereka harus terus mengalir. Arum menjerit terakhir kalinya sebelum semuanya menjadi hitam, tenggelam dalam pusaran kutukan yang tak berujung. Beberapa hari setelah peristiwa itu, rumah mewah milik Galih dan Arum berdiri kosong, tertutup oleh ilalang liar dan pohon beringin yang kini membelah atapnya menjadi dua. Tak ada lagi jejak kehidupan di dalamnya, hanya debu, retakan, dan sisa-sisa kain kafan yang tergeletak membusuk di lantai. Tetangga-tetangga yang dulu tak pernah tahu rahasia keluarga itu mulai berbisik. Heran mengapa keluarga kaya itu tiba-tiba lenyap tanpa jejak. Polisi yang datang hanya menemukan nisan kecil di taman belakang, bertuliskan Sekar Galih, namun tubuhnya tak pernah ditemukan. Di ruang bawah tanah, sebuah kotak kayu tua tetap tertutup rapat, namun setiap malam Jumat terdengar suara ketukan pelan dari dalamnya, seolah seseorang atau sesuatu ingin keluar. Kabar tentang rumah angker itu menyebar cepat, dan sejak saat itu tak ada yang berani mendekat, apalagi membeli rumah tersebut meski ditawarkan dengan harga yang sangat murah. Malam-malam di sekitar rumah sering diwarnai oleh tangisan bayi yang sayup terdengar, disusul tawa lirih perempuan dari arah taman yang gelap. Beberapa warga yang nekat melintas mengaku melihat sosok wanita berpakaian putih duduk di ayunan. Ayunan itu bergerak sendiri, bahkan ketika angin tak berhembus. Ada pula yang bersumpah melihat bayangan laki-laki berdiri di balkon lantai 2, memandangi jalan dengan mata kosong dan tangan memegang keris tua. Konon, bayangan itu selalu muncul ketika bulan purnama, malam ketika kontrak pesugihan mereka ditandatangani 30 tahun silam. Waktu terus berjalan, namun rumah itu tetap membisu, menanti korban baru yang mungkin tergiur kekayaan tanpa batas seperti Galih dan Arum dahulu. Di tengah kota, cerita tentang rumah tumbal menjadi legenda urban, dituturkan dengan bisik-bisik di warung kopi dan forum online, namun tak ada yang benar-benar tahu apa yang terjadi di balik tembok rumah itu. Beberapa orang muda mencoba membuat konten video horor di sana, tapi sinyal selalu hilang dan kamera mereka merekam suara aneh, bisikan, tangisan, dan suara anak kecil menyebut nama Sekar. Sekar. Sebagian dari mereka pulang dalam keadaan linglung, sebagian lagi hilang tanpa jejak, menambah daftar misteri yang tak terpecahkan. Pihak berwenang hanya bisa menutup rumah itu dengan garis polisi, namun malam tetap hidup dan kutukan tak bisa dibungkam oleh pita kuning. Pada malam Jumat Kliwon, suara lonceng tua di ruang tengah rumah itu kembali berdentang, meski tak ada yang menyentuhnya, dan jam antik berdetak mundur dengan nyaring menandai waktu yang kini berjalan ke arah kematian. Dari dalam taman, ayunan bergerak perlahan, dan dari balik pohon beringin muncul sosok kuntilanak. Matanya merah menyala, rambutnya menjuntai, dan di pelukannya ia menggendong bayi kecil berbalut kain putih. Bayi itu menangis pelan, tangisannya menggema ke seluruh rumah, menembus dinding dan lantai, seolah mengabarkan bahwa kutukan belum selesai dan darah baru akan segera ditagih. Di langit, awan berwarna hitam pekat berkumpul menutupi bulan purnama, dan angin berdesir
membawa aroma melati busuk ke seluruh lingkungan. Sejak malam itu, tak ada yang pernah melihat rumah itu terang kembali, dan suara tangis bayi itu masih terdengar tiap malam Jumat. Demikianlah cerita horor pada video kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk komen, like, dan subscribe-nya.